Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita banyak mendengar kisah orang-orang kembali kepada fitrah mereka, memeluk Islam. Hal ini patut kita syukuri, tapi hanya ada beberapa orang yang berasal dari kegelapan agama leluhur mereka setelah menerima cahaya Islam berhasil menghadirkan pengaruh dan kontribusi yang luar biasa untuk pengajuan pengetahuan Islam. Profesor Muhammad Yaur Rahman Azmi, ia memberi kontribusi yang sangat besar dalam kajian ilmu hadis, sebuah pencapaian yang layak dikenang dan menjadi bagian dari sejarah peradaban Islam. Islam tidak mengenal kasta. Muhammad Yaur Rahman Azmi lahir pada tahun 1943 dalam sebuah keluarga Hindu di desa Bilaria, Ganj, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Azamgarh, India. Saat memeluk Islam, usianya 18 tahun. Konsep kesetaraan dan keadilan yang ditawarkan Islam telah membuatnya terkesan. Menurutnya, hal itu merupakan keistimewaan dan humanisme yang hanya ada pada Islam. Alasan ini pula yang menyebabkan banyak orang di anak benua India memeluk Islam. Mereka ingin lepas dari sekat-sekat kasta dan banyak mendapatkan kebebasan bertindak sesuai dengan cita-cita dan kehendak mereka. Di India, ada beberapa organisasi yang memfasilitasi perpindahan agama. Sebuah kegiatan yang difasilitasi organisasi Hindu India untuk memfasilitasi perpindahan agama seorang non-Hindu ke agama Hindu. Di masyarakat Islam India, tidak didapatkan aktivitas semacam ini. Tidak ada donasi atau bantuan materi yang didapat bagi mereka yang baru saja memeluk Islam. Sisi baiknya, seseorang yang memeluk Islam benar-benar menyambut perintah Allah dan lahir dari niat yang tulus. Jika ingin menjadi seorang Muslim, hal yang harus Anda lakukan adalah memahami pesan hakiki dari Islam itu sendiri. Dijauhi keluarga dan hijrah mendalami Islam. Setelah memeluk Islam, kedua orang tua dan keluarga dekatnya memboikot Syekh Muhammad Yaur Rahman Azmi. Ia pun hijrah ke Pakistan untuk mendalami agama. Ia belajar agama di madrasah yang bekerja sama dengan Jamiah Islamiyah. Kemudian melanjutkan studi S1 di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Di tempat ini, ia menjadi lulusan pertama yang pernah beragama Hindu. Tidak berhenti hanya di tingkat sarjana, Syekh Yaur Rahman menjalankan studi pasca sarjana di King Abdul Aziz University di Mekah, yang kemudian dikenal dengan Ummul Qura University. Gelar doktornya ia dapatkan dari Universitas Al-Azhar Kairo. Kepakarannya di bidang hadis adalah suatu yang diakui khalayak. Universitas Islam Madinah mengakuinya dengan mengangkat sebagai guru besar atau profesor di Fakultas Hadis kampus. Bahkan kerajaan Arab Saudi sendiri menghadiahinya kewarganegaraan Arab Saudi sebagai bentuk terima kasih atas kontribusi yang ia berikan dalam kajian ilmu hadis. Syekh Yaur Rahman tidak membatasi aktivitasnya hanya di bidang akademik semata. Ia juga aktif ambil bagian dalam bidang administratif, seperti bergabung dengan Liga Muslim Dunia di Mekah, dan juga menjadi dekan Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah hingga pensiun. Setelah pensiun, ia diangkat menjadi pengajar di Masjid Nabawi oleh Departemen Urusan Masjid Nabawi pada tahun 2013. Sumbangan terhadap peradaban Islam. Banyak karya tulis yang telah dibuat oleh Profesor Yaur Rahman Azmi. Ia menulis puluhan buku tentang berbagai topik penting dalam Islam. Tapi yang paling istimewa adalah karya monumentalnya berupa ensiklopedia hadis. Ia beri judul karyanya itu dengan Al-Jami'ul Kamil fil Hadisil As-Sahihus Samil. Karya istimewanya ini adalah kumpulan hadis-hadis sahih yang tersebar di berbagai buku-buku klasik. Buku Al-Jami'ul Kamil fil Hadisil Sahihus Samil terdiri dari 20 jilid lebih buku tebal yang berisi sekitar 16.000 hadis. Memuat tentang berbagai permasalahan, akidah, hukum, ibadah, biografi Nabi, fikih, tafsir Al-Quran, dan masih banyak lagi. Orang-orang akan mengingat Syekh Prof. Muhammad Yaur Rahman Azmi dan berterima kasih padanya atas usahanya meneliti hadis, mengumpulkannya sehingga mudah untuk mempelajari dan dibaca para pecinta hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usahanya ini menjadi bukti bagaimana ia meneladani usaha Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud,
dan lainnya dalam meneliti dan mengumpulkan hadis. Karya legendaris lain yang merupakan kesungguhan Prof. Azmi adalah Encyclopedia of the Quran Glorious dalam bahasa Hindi. Umat Islam pernah berkuasa selama sekitar 800 tahun di India. Sayangnya, tak banyak buku yang tersedia dalam bahasa asli mereka yang menjelaskan makna Al-Quran, memberikan pencerahan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang diberitakan Al-Quran. Ensiklopedia unik yang ditulis oleh Prof. Azmi ini mengeksplorasi lebih dari 600 topik bahasan. Buku ini merupakan buku pertama yang ditulis tentang tema ini dalam bahasa Hindi. Dalam waktu sangat singkat, buku ini sudah dicetak sebanyak 8 kali di India. Gerakan respon umat yang bagus terhadap buku ini, edisi bahasa Urdu dan India pun segera dicetak pula. Bisa dikatakan, buku ini adalah salah satu bentuk terbaik dalam kajian Al-Quran. Pembahasan diurutkan berdasarkan susunan abjad. Di dalamnya juga dimuat foto dan peta tempat-tempat yang masyhur. Kemudian karyanya yang istimewa tentang studi perbandingan agama, Dirasatul Yahudiyah wal Masihiyah wal Adyanul Hind, juga mendapat apresiasi yang tinggi. Buku ini dijadikan acuan materi pembelajaran tingkat yang lebih tinggi di universitas-universitas di Arab Saudi. Saat ini, Prof. Azmi terlibat dalam proyek penulisan studi perbandingan agama Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme yang akan segera diterbitkan pula. Tidak ada yang menyangka seorang anak laki-laki yang terlahir di sebuah keluarga Hindu di kemudian hari menjadi guru hadis di Universitas Islam Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi. Profesor Azmi merupakan orang yang istimewa. Perjalanannya, hidupnya, mengajarkan kita bahwa kehidupan ini bagaikan roda yang berputar. Seorang bisa berada di putaran bawah, menghadapi kesulitan, kemudian berada di bagian atas, menikmati kesuksesannya. Seorang yang harus berusaha menyelesaikan putaran kesulitan yang ia hadapi, sampai ia berhasil membuktikan kepada dunia dengan izin Allah. Ia mampu berkontribusi untuk peradaban. Kesederhanaan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter. Kesederhanaan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter. Karena kesederhanaan mampu menahan seseorang untuk berbuat yang tidak semestinya ia lakukan. Kesederhanaan juga menjadi perisai yang menghalangi sifat sombong. Kesederhanaan adalah kunci untuk kesalehan dan baiknya perbuatan. Kesederhanaan, sopan santun, dan kerendahan hati begitu tampak pada